A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrolil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat. Kedua yaitu nikmat masih ditetapkannya hidayah inayah Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amalia yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kita kerjakan selamanya ada dalam naungan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu kemarin masalah zakat atau tanah yang diserahkan kepada fakir kepada kafir dhimmi, ya. Insyaallah kemarin kan ada permasalahan-permasalahan yang biasanya diantaranya ketika masalah zakat yang hilang, atau misalnya sudah wajib zakat, sudah nisab tapi misalnya lupa atau hilang juga misalnya itunya si hartanya. Yang keempat, kemudian ada permasalahan kalau misalnya meninggal ada tunggakan zakat gimana, dan terakhir kemarin yang jadi permasalahan itu yaitu masalah ketika wajibnya zakat hasil dari panen yang wajib zakat tapi dipakai jual beli, ya. Kemudian yang pertama dulu, fa'am a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil bi karamatina nabi asrarihi. Fa amal maslahatul ula wa hiya idza akhraja zakat wa du'at, yaitu permasalahan ketika sudah mengeluarkan zakat, ya baik kepada amilin atau misalnya kepada siapapun saja, dia sudah menerima zakatnya dari orang dari yang memberikan zakat, tapi hilang, sudah menerima itunya, sudah menerima titipan. Gimana nih solusinya? Fa inna qauman, sesungguhnya sebagian ulama, kalau berkata itu ulama itu tujzi anhu, cukup baginya, maksudnya cukup baginya itu yaitu tidak usah diganti gitu, ya. Kalau misalnya benar kehilangan gitu, ya. Wa qaumun, sebagian ulama itu kalau berkata ulama itu huwa laha dominun hatta yaduha maudiha, yaitu untuk masalah zakat tersebut itu harus mendapat tanggungan diganti gitu, sehingga si harta yang dapat titipan itu harus sampai kepada mustahik atau yang menerima zakatnya. Jadi wajib diganti kepada, ya kalau misalnya amilin, ya kepada amilinnya wajib gantinya gitu, atau siapapun yang menerima titipan. Wa qaumun, dan sebagian ulama itu fariqu baina yakhrijaha ba'da amkana ikhrajaha. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada yang membedakan antara mengeluarkan zakat itu apakah dibayarnya sedini mungkin, misalnya ya, misalnya udah nisab, udah haul, kalau misalnya di dalam harta malma itu ya langsung dibayarkan misalnya, atau misalnya dengan mengeluarkannya zakat itu wa baina yakhrija awwalu zamanil wujubi wal imkan, itu antara membedakan zakat menunggu sampai sempurnanya isi pemilik harta, atau misalnya dengan menunggu harta gitu. Ada yang membedakan ulama itu. Jadi tidak istilah tidak haul gitu, ya. Faqala ba'duhum, dan sebagian ulama berkata in akhrajaha ba'da ayyami minal imkan wal wujubi domina, wa in akhraja fi awalil wujub wa lam yakum minhu tafritu wa lam yadman wa huwa masyhurun madzhabu Malik. Dan juga sebagian ulama itu yaitu apakah setelah lewat beberapa hari ini dan nisab, misalnya karena kesibukan kerja atau keliwat misalnya dengan beberapa hari, sehingga dari batas wajib mengeluarkan zakat tersebut,
atau misalnya di awal waktunya melalaikan dengan sengaja gitu, maka ini tidak sengaja, lam yadmanu, maka tidak usah menanggungnya. Wa huwa masyhur madhabu Malik, ini adalah masyhurnya madhab Imam Malik gitu ya. Kalau misalnya ada keteledoran apa itu tidak usah. Kemudian wa qaumun, dan sebagian ulama itu kalau berkata itu ulama, in farata domina wa lam yafrud zaka ma baqiya. Kalau seandainya dia itu taledor sengaja, maka tanggunglah ganti gitu ya. Kalau misalnya dia itu tidak sengaja, maka zakati aja harta sisanya saja, walaupun misalnya tidak disebut apa, zakati sisanya dihitung berapa gitu aja gitu ya. Wabihi qala Abu Sur wa Syafi'i, ini pendapat diantaranya Imam Abu Sur dan Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya dia itu benar-benar tidak teledor gitu ya, ya zakati aja sisanya. Kalau misalnya tadi apa sengaja teledor dilalaikan, pada sudah wajib mengeluarkan zakat, udah nisabnya, udah haul, tapi dia sengaja, maka kehilangan. Atau mohon maaf, ini mah yang menerima zakat ya, maksudnya bukan yang kehilangan. Yang menerima zakat dia melalaikan, tidak menyalurkannya, maka wajib gantinya. Kemudian wa qaumun qalu, dan sebagian ulama itu mengatakan bal ya'idu dhahibu inal jami'i wa yabqa al masakin wa rabbul mali asyariqain fil baqi bi qadri hazihima min hazi rabbul mal. Dan sebagian ulama itu mengatakan itu kembali kepada apa, penghilangnya apakah dari keseluruhan atau misalnya sisanya itu bagi miskin. Dan bagi yang punya harta itu, baik si pemberi dan si penerima dari harta itu, yaitu sisanya itu berikan saja kepada apa, fakir miskin. Misalnya mendapatkan titipannya senilai misalnya berapa, 10 juta, yang hilang misalnya 5 juta, ya sisanya aja bagikan. Jadi ya situ nggak usah gitu ya. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kemudian mislu syarikain yadhabu ba'dul mali al mushtariku bayyuna wa yabqiyani syarikain ala tilkan nisbat fil baqi, yaitu perumpamaan, yaitu orang yang mendapatkan si pemberi atau si menerima itu dari sisa harta tersebut itu dicampurkan, dan sisanya itu dari dua tersebut, yaitu yang punya harta dan si penerima itu, maka itu yang dibagikannya tadi. Kemudian fayatasilu fil masati khamsatu aqwalin, jadi hasilnya dari permasalahan tadi yang disebutkan itu ada 4 kaul. Di antaranya qaulun, pertama pendapat ulama itu innahu la yadmunu bitlaqan. Ada mengatakan ulama itu yaitu tidak usah diganti sama sekali secara mutlak ya, baik taledor atau tidak taledor, karena itu kan hilang misalnya gitu ya. Kemudian wa qaulun innahu yadmunu bitlaqin, dan sebagian ulama itu dari yang tadi disebutkan itu secara mutlak wajib diganti. Wa qaulun in farata damina wa lam yafruf lam yadman. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya taledor sengaja, maka misalnya apa wajib diganti, kalau misalnya tidak sengaja maka tidak usah diganti. Wa qaulun in farata damina wa lam yatu zakat ma baqiya, dan sebagian ulama dari yang tadi disebutkan itu kalau misalnya sengaja wajib diganti, kalau seandainya tidak sengaja itu masih wajib mengeluarkan zakat, tapi sisa hartanya yang ada di si punya harta. Wa qaulul khamis, kalau sebagian yang kelima itu yakunani syarikaini fil baqi, yaitu terbukti baik si pemberi atau si penerima itu maka wajib mengeluarkan zakatnya dari harta sisa, jadi zakati ulang gitu. Maksudnya sisa hartanya itu wajib dijakati ulang. Yang maksudnya dijakati ulang itu yaitu ketika apa, ya ada waktunya gitu, jadi tidak langsung gitu yang maksud dijakati ulang itu. Dia mengatakan bahasa dijakati ulang itu maksudnya ketika apa, nanti punya rezeki lagi, sisa yang hilang berapa, nah itu dikeluarkan. Kaul yang kelima itu masalah apa, harta yang hilang ketika sudah menerima dari apa, yang memberikan zakat atau muzaki. Kemudian wa amal mas'atu saniyah, masalah yang kedua itu ini idza dhahaba ba'dal mali ba'dal wujubi wa qabla tamkin ikhraj zakat. Ini masalah apa, harta yang hilang binasa padahal sudah wajib zakat tapi hartanya tidak ada. Ini mah dari si muzaki. Kalau tadi mah yang menerima, tadi mah dari si muzakinya. Sudah wajib zakat tapi dia apa karena sibuk misalnya
sehingga hartanya yang tadi sudah disisihkan mau dijakatkan hilang. Bagaimana nih posisinya? Kaumun, sebagian ulama itu kalau berkata yuzaki ma baqiya, zakat saja harta sisanya saja, yang sisanya aja berapa zakat. Wa qaumun qalu halal masakin wa halal rabbul mal halal syarikain yadi'u ba'da malahuma. Sebagian ulama mengatakan si penerima yaitu orang masakin dan si pemberi yang yaitu muzaki itu dianggap telah kehilangan dari sebagian hartanya. Jadi intinya mah tidak usah karena kehilangan. Jadi gitu ya, tidak usah dijakati lagi karena itu termasuk resiko yang mendapat kehilangan harta. Kemudian wasabu fi ikhtilafihim tasyabuh zakat biduyun, terjadinya perbedaan pendapat ulama itu karena disamanyakannya antara zakat dengan masalah hutang. Akni ayat Allah qala haqqo fiha bizimma la bi'ainil mali. Maksudnya menurut saya itu berhubungannya dengan hak masalah zakat itu apakah tanggung jawab kepada siapa yang pemilik harta atau kepada yang mendapatkan amanat dengan dengan ada keberadaannya harta tersebut. Au tasbihuha bil huqi allati tatalaqa bi ainil mali la bidamil ladhi yadau alal mal bil kal amnai wa ghairuhu. Atau ada juga menyamakan, terjadinya perbedaan ulama itu menyamakan antara zakat tersebut dengan hak yang menyangkut antara yang punya harta dan tidak punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada mustahik tersebut seperti yang menerima amanat dan yang lain-lain. Jadi bagaimana cara menyamakannya para alim ulama. Kemudian pamang syabiha malakin zakatu bil amanai, dan ulama yang memandang menyamakan antara dua harta tersebut zakat dengan amanat. Qala, berkata ulama tersebut, idza kharaja pahalakal mukhrij fala syai'a alaihi, maka zakat tetap wajib dijakati tidak peduli sampai ke si penerima ataupun hilang. Jadi tetap wajib dikeluarkan zakat. Artinya tadi yang saya diganti itu. Jadi kalau misalnya zakat ulama yang memandang disamakan dengan amanat karena ini zakat itu amanat, maka tetap wajib diganti mengeluarkan zakat tersebut, baik apakah sampai ke si penerima ataupun hilang. Jadi zakat lagi gitu. Ini bagi yang si muzaki gitu ya. Kemudian wamang syabiahum bil gorimai, dan ulama yang menyamakan antara zakat dengan masalah hutang, qala, berkata itu ulama, ya dimununa, maka harus diganti, hampir sama dengan tadi dengan bahasa amanat. Kemudian wa mang faraqo baina tafriti wala tafritul alhaqahum bil amna'i min jamil wujuhi ida akan alaminin ya domana ida farota. Dan ada ulama mengatakan yang membedakan antara taledor dan tidak sengaja itu menyamakan dengan bahasa amanat dari keseluruhan wujudnya itu harta. Seandainya terjadinya kepada si amanat yang menerima harta, maka wajib diganti ida paroto tatkala dia sengaja teledor gitu ya. Pokoknya wajib diganti kalau sengaja teledor. Wa amaman kola, jadi itu bagi si mujaki, kalau dia benar-benar sengaja sama dengan yang menerima amanat tadi, hampir sama gitu, wajib diganti. Wa amaman, dan sebagian ulama kola, berkata itu ulama, idza lam yafut zaka mabakia fa inna syabihu man halaka ba'da malihi ba'da irhajibi man dahaba ba'da mali qabla wujubi zakat. Dan sebagian ulama mengatakan seandainya tidak teledor, maka zakatlah dari harta sisanya itu, yaitu yang menyamakan harta yang binasa atau harta yang hilang dari sebagian harta, dan sebagiannya itu wajib dikeluarkan. Biman zahaba ba'da mali qabla wujubi zakat bihi, maka hilangnya sebagian harta tersebut itu karena sebelum wajibnya zakat. Maka ka'ama'anau idza wajaba zakat alaihi fa inna ma yuzaki al mawjudu faqat, maka tetap wajib zakat itu kepada muzaki itu, yaitu harta yang adanya saja,
itu fakot sama sekali. Kadzalika hada innama yuzaki al mawjudu mimmalhi faqat, dan begitu juga pastinya zakat tersebut itu harta yang adanya saja wajib dikeluarkan. Wa sabu ikhtilafi huwa taradu syabihul malik bainal gharim wal amin wasyarik wa man halaka ba'da malik qabla al wujub. Terjadinya perbedaan pendapat ulama itu antara apa? Ada keraguannya dari golongan para ulama tentang menyamakan antara si pemilik harta dan masalah hutang dan pemegang amanat dan masalah syarikah. Syarikah itu sekutu atau orang yang menjalin usaha, yang mana orang tersebut itu yang kehilangan harta tersebut sebelum mengeluarkan wajibnya zakat. Kemudian karena kalau misalnya seperti orang yang syarikah itu kalau misalnya kehilangan sama-sama rugi. Jadi itu hampir memandang ulama yang tidak usah mengganti dengan masalah zakat. Kemudian wa amma idza wajaba zakatu wa tamkil minal ikhraji falam yakhruj hatta dhahaba ba'dul mali fa inna mutafaqun. Dan seandainya wajibnya zakat tentang mengeluarkan dan tidak mengeluarkan sehingga hilangnya harta tersebut, sepengetahuan saya itu sepakat ulama tentang mengetahui ini annahu dominun illa bil masyati, kecuali tidak berlaku itu kepada masalah zakat hewan. Ingdaman ro'a anna wujuha, karena pendapat sebagian ulama itu memandang kewajiban masalah hewan itu innama yatimu bisyartin khurujus sa'i minal haul wa huwa madhabu Malik. Di antaranya pandangan dari Imam Malik itu karena di antara terutama masalah zakat hewan itu harus sempurnanya syarat dan digembalakan di alam bebas serta harus haul atau 1 tahun. Jadi kalau sisanya itu sepakat ulama itu kebanyakan wajib diganti ketika teledor misalnya, dan tidak wajib diganti misalnya kalau tidak kesengajaan gitu ya, kecuali masalah hewan. Kalau masalah hewan itu wajib diganti tetap kalau misalnya karena dia sudah sempurna misalnya, terus sudah haul sudah 1 tahun, karena misalnya ada yang kabur itu, maka itu tetap wajib diganti gitu. Kalau masalah ini pendapat dari siapa? Pandangan Imam Malik. Itu masalah baru masalah zakat amanat atau amilin yang menerima zakat kehilangan atau zakat yang hilang. Kedua, bagi muzaki yang sudah wajib zakat tapi dia kehilangan ada zakat wajib diganti, walaupun misalnya kalendor udah pas sudah kalendor tidak ada wajib diganti. Sebagian ulama mengatakan tidak usah diganti, baik kalendor atau misalnya tidak sengaja tidak bisa diganti. Kemudian sebagian ulama itu misalnya hartanya saja. Sebagian ulama mengatakan itu wajib diganti itu kalau misalnya tidak sengaja, kalau misalnya kalendor wajib diganti kalau misalnya kalendor, kalau tidak wajib diganti kalau misalnya tidak nama punya kitab dan jadi logat jadi lihat ya. Cukup di ini semua juga permasalahan yang kita bahas dengan sabar ya. Masalah orang yang meninggal karena ini misalkan kemudian pertanyaan ya, pada wajib zakat tapi si hasilnya itu panennya dipakai jual beli bagaimana?
Oh, punya zakat. Nah, oh, nah, ya, itu nggak apa-apa. Yang penting gini, kalau seandainya kita apa memberi atau kita, kalau misalnya kita tidak, maka saya lebih sarankan kembali kepada amilin biasanya, ya kan, biasanya datanya tahu gitu. Itu bagus, dan dikoordinir misalnya sama anak-anak kita itu, terus kita persiapkan semuanya kita kepada amilin tepat, atau misalnya mau dibagi-bagi, karena kan sekarang mah banyak pada zaman dulu ya. Yang di Masjid Anu ada, Masjid Anu boleh nggak apa-apa. Tapi kalau saya tetap kalau bisa berikanlah kepada amilin supaya ada manajemen juga kan. Ya, jangan kita ada gitu, nah, karena kita ingin merasa memberi gitu ya, akhirnya bagikanlah sendiri gitu ya, nggak ada banget. Sebetulnya itu kalau hadiah itu takut bisa mengganggu apa, keikhlasan, bisa itu. Maksudnya kan karena kita akhirnya dalam hati ya pengen rasa kelihatan dermawan, lebih baik ya berikan kepada aku. Oh, sekolah pesantren, misal sekolah pesantren itu termasuk sebenarnya ada ambilin. Kalau zaman sekarang itu masih pondok-pondok pesantren itu gitu ada, baik ke masjid atau ke pondok, malah ada organisasi adalah apa ya ambilin ada. Berjakat jadi jaket gitu ya. Itulah kembali kepada kembali kepada diri kita ya. Kalau orang yang benar-benar tidak ikhlas itu ya tidak apa memikirkan apakah dia mau menyalurkan atau terserah gitu. Seperti yang tadi ya, pokoknya kewajiban kita kalau sudah misalnya awal sudah apa risau keluarkan saja itu untuk masalah dia amanah tidak tidaknya urusan dia dengan Allah. Kalau misalnya amilin yang mengkaji seperti tadi kan ada kan tadi disebutkan, kalau misalnya dia hartanya apalagi kepake ya, misalnya kan hilang pun masalah hilang kan tadi, yang ulama itu tetap dengan kesadaran itu wajib untuk masalah kita itu mau kembali kalau kita misalnya percaya maka gitu ya. Nah, kalau kita punya keraguan berkejutan maka terserah itu, maksudnya kan zaman sekarang banyak gitu ya, banyak sekarang itu itu mana saja gitu. Nah, kalau pengen lebih ikhlas bagusnya di mana, kalau apa esensi saya kita masyarakat saja itu, jangan memikirkan dia mau amanat tidaknya, urusan apa ya dengan Allah, urusan kita dengan Allah apa wajib buatannya ya, jadi kita dengan Allah. Nah,
dulu mah kan zakat itu diambil ya, kalau sekarang kan jarang, makanya ditugaskan kalau dulu ya. Intinya kalau mungkin di zaman sekarang tentunya orang yang benar-benar sudah paham ya itu benar-benar bisa apa dari mulai membagi gitu ya. Atau kalau untuk masalah membagi itu kembali kepada dari masing-masing, seperti masalah gorim masalah gorim pun ya, kan ulama mutakhirin itu sudah berbeda pendapat, termasuk masalah masjid bisa masuk, padahal kan masjid itu tempat suci ya. Nah kalau saran dari saya terakhir, intinya orang yang sudah mengerti musik ada mau misalnya ambilin seperti ya dokter Korea gitu ya, karena kan kebanyakan kalau dulu itu benar tugas kayak ngambil zakat jangan kayak ngambil pajak nah, ditugas kalau dulu itu, maka petugasnya pun apa ya itu khusus gitu dari zaman Rasulullah khusus, karena seperti pegawai pemerintah aja gitu. Kalau sekarang kan kita apa pajak, kalau kita itu apa zakat kalau itu ya, bukan zakat saja, dari zakat terus masalah apa hibah gitu kan, petugasnya masih itu. Jadi udah ada khusus kalau dulu itu. Kedua, karena mungkin penduduknya pun dulu itu tidak terlalu banyak dengan sekarang gitu, karena kan sekarang mungkin penduduknya banyak juga ya. Kedua, hampir setiap apa masjid bagus yang berumah sejiluhum gitu ya, supaya memaguskan masjid dengan adanya manajemen ambilin itu. Untuk masalah tadi masalah apa baik pembagian atau yang lainnya, saya sarankan itu memang orang juga benar-benar apa ngasih ilmu itu aja. Tapi untuk masalah pembagian pun emang berbeda istilah ya, pembagian yang penting dia paham aja. Beda istilah pembagian, termasuk kemarin saya gambarkan, kalau dari saya kan jawabnya gini ada tujuan juga ya, ada tujuan seperti kemarin pembagian harus dibagi apa 8 dulu gitu kan. Kenapa misalnya ini cuma sedikit, ini sebetulnya semakin bisa naik atau dengan dakwah misalnya angkut jadi bagi dua, kamulah biar dapat zakatnya dua, nah, ikut saja itu dakwah gitu ya. Jadi tapi kita menyalurkan zakat, kita pun mengajak ya supaya lebih dekat kepada Allah, itu tujuan. Dan itu pun dianjurkan para pembagian itu aja ini. Baik apa yang baru sekali tugasnya ya, yang baru-baru tahu yang sudah ditugaskan. Kebiaran ya. Terus kan sekarang suka ada yang seperti ambilin bawa-bawa ini kan sekarang apa bawa map yang baru kenal itu ya. Intinya kembali kepada kita dan saran juga lebih yang dekat juga ya. Dari sini bikin bukanlah ini itu cuma murah. Nah itu mungkin oh ya. Urusnya dengan pemerintah ya. Ada upeti zaman Rasul juga ada. Jadi maksudnya itu kan kategorinya dengan pemerintah belum minanas. Ya, belum minanas. Kan zaman Rasul ada. Kembali udah dibahas upeti. Ya, ada zaman Rasul juga ada pajak. Yang kebanyakan terutama para sahabat itu ditimpakan kepada apa? Mohon maaf, kepada non muslim. Bahasa pajak. Ya dulu itu. Kepada non muslim yang diam di lingkungan apa? Yang Islam. Kalau bisa aja. Ya, kalau Islam udah wajib apa? Nah, untuk muslim itu wajibnya apa? Paling ada untuk muslim yang berkaitan kemarin sudah dibahas masalah tanah yang diambil dari yang ngambil apa yang nyewa ke pemerintah ya, ada seperti dan zakat beda lagi gitu.
ini, jadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat serta langkah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kita jangan doa para majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.